Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Adik salam. Assalamualaikum. Ayo. Oh, tadi katanya minta ikut. Saudaraku, hari ini saya akan bahas masalah haram memilih Jokowi ya. Dan di grup WA, di email, di inbox rame kabar saya mau dilaporkan polisi, mau dilaporkan karena mengeluarkan kata-kata haram memilih Jokowi. Itu beruntun, termasuk berpolitik di masjid dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Aku ngomong apa ya? Ini lagu lama ya, ini basi. Oke, gini, tak keluar sedikit ya. Saya sering bahas masalah Nabi Ayub ketika pagi-pagi cahaya matahari menerpa tubuhnya dan cahaya mataharinya tembus, terus beberapa ekor ulat jatuh dari tubuhnya Nabi Ayub, kemudian diambil lagi sama Nabi Ayub, dikembalikan ke tempatnya. Terus kemudian Nabi Ayub bilang begini, Rob, kalau dibalik busuknya tubuhku ini ada ridhomu, maka biarlah akan aku jaga kebusukan ini agar semakin membusuk. Kalau dibalik penyakitku ini ada ridhomu, maka biarlah akan aku jaga sakit ini agar semakin sakit. Ini dikembangkan ya. Yang penting ada ridhomu ya Allah. Aku sudah tidak jijik. Kalau dibalik ulat ini ada ridhomu, maka biarlah ulat ini di sini. Oh, ini tasawuf lah ya, sufis lah ya. Ada juga di YouTube, siapa itu namanya? Siapa itu dek yang anak muda, arek 13 tahun yang hafal Quran itu? Yang di luar, di Yaman. Carilah nanti di YouTube banyak. Ada anak Yaman ya 13 tahun yang buta, hafal Quran, hafal 50.000 hadis, diwawancara TV. Seandainya siapa sih itu, Mu'ad bin Sobe itu ya, ada di YouTube. Kalau bahasa Indonesia nih gini, mana saya? Itu mana saya? Mu'ad, ini aku gak salah ya. Seandainya Allah memberikan pilihan kepadamu, permohonan doa dan dikabulkan sama Allah, antum meminta apa? Terus anak muda itu ngomong gini, jawab gini, saya nggak mau minta apa-apa. Terus wartawannya nanya, masukkan kamar kalau gitu nak, biar gak rame. Terus wartawannya nanya, loh, apa kamu nggak minta supaya matamu bisa melihat lagi, supaya dikembalikan sama Allah penglihatanmu? Apa jawabannya anak ini? Oh tidak lah, bahasa Arabnya ngomongnya bahasa Arab. Saya dengan kebutaanku ini aku bisa menghafal Quran itu saja sudah lebih dari cukup, lebih dari dunia dan isinya ini. Apa hujahku di hadapan Allah nanti seandainya aku bisa melihat dunia ini? Tidak, aku tidak akan minta bisa melihat. Aku sudah nikmat dengan kebutaanku ini. Gitu loh teman. Paham nggak maksudnya ini kemana arahnya? Ini namanya momentum. Ya. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya kalau saya sebut Anda cebong apalah ya, terus mau melaporkan saya, mau apa, terus cebong-cebong kan masih banyak itu yang seolah-olah aku ini takut ditangkap, seolah-olah aku ini takut dipenjara. Itu kamu salah besar. Ya, kamu salah besar karena aku sudah berada di titik momentum seperti Ayub, Nabi Ayub dan lain-lain itu. Bukan berarti nantang, bukan berarti takabur. Faham maksudnya? Ini mukadimahnya ini ya. Faham maksudnya? Cari ulama, pejuang-pejuang zaman dulu yang hidup mewah, ber-AC itu, tidak ada. Umar bin Khattab, zaman sahabat sampai tabi'in. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali sampai ke tabi'in, sampai Sayyid Qutb harus mati di tiang gantungan gara-gara melawan rezim. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu siapa? Imam Ahmad, sopo mana itu? Semua ulama-ulama dulu berjuang, kepanasan, kedinginan, baik dinginnya angin, dinginnya terali besi, dinginnya penjara.
Banyak sekali pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama yang hidupnya tidak nyaman. Jadi kalau antum IQ cebong itu jangan nakut-nakuti saya dengan laporkan, penjara, itu demi Allah. Jangan nanti diketahui kata nanti. Pak polisi yang saya hormati, ya. Oke, nanti masalah Pak polisi kita bahas lah nanti, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke ya, jadi kemarin tanggal 2 kemarin. Nah, kemarin di pesantren ini, nanti tunjukkan videonya, masukkan deh. Kemarin jam setengah 11 siang dari Kapolres, dari Kapolsek datang ke sini rombongan. Loh, aku pas di luar tuh ditelepon sama Ustadz Gus, ada banyak polisi ke sini. Oh siap, suruh tunggu. Datang. Plong dadaku, plong pikiranku, tatak jiwaku teman. Siap, apapun yang terjadi, tak datangi. Oh ternyata ruami. Di sini ada sekitar 10 polisi. Kapolres, Kapolsek datang. Oke, silakan. Ada apa Pak? Ada apa? Ngobrol ngalor ngidul kok ternyata akrab ramah. Oh ternyata ada segelintir ansor di Palu, ansor dan banser yang orasi katanya, tidak tahu di mana, dan melaporkan saya ke Polda. Oh ternyata sudah ada laporan ke Polda Palu. Oh, silahkan Pak, ayo, saya paling seneng, dari dulu saya cuma wacana saja, saya paling seneng kalau begini nih. Monggo. Nah terus beliau intinya hanya silaturahim, kasih kabar, tapi intinya beliau sangat kondusif. Polisi-polisi itu hanya titip saja, Gus, saya hanya terus kasih nomor handphone. Kalau ada apa-apa telepon, karena ini banyak anak santri, dikhawatirkan nanti ada oknum yang sifatnya pribadi bikin ulah di sini di pesantren, cepat telepon saya Gus, nanti saya tindak. Oh berarti intinya begitu ya. Ada ansor segelintir yang orasi tentang saya, mau lapor ke Polda. Ya silahkan. Banyak anaknya polisi yang ngaji di sini. Oke, ya, sekarang balik ke laptop ya. Tadi aku sudah share di WA itu. Haram memilih Jokowi. Kenapa Dinur? Ya nggak apa-apa, 15 menit lah. Haram memilih Jokowi. Dengarkan ini saudaraku ya, dengarkan. Manusia itu punya hak, punya kedaulatan. Hidup di Indonesia itu bebas berpendapat. Ya, bebas berpendapat. Makanya tuh gini. Tak kembalikan ke rezim ya, tak kembalikan ke cebong, tak kembalikan ke Pak Jokowi, tak kembalikan ke semua pemerintahan yang ada di istana sana. Bagaimana? Aku tanya sama kamu sekarang, bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Carut marut kan? Hoax setiap hari bertebaran, fitnah setiap hari bertebaran, framing negatif setiap hari bertebaran, caci maki, mencela macam-macam tiap hari bertebaran. Ya kan? Ayo, aku tanya sama kamu. Penista agama tiap hari lahir. Ini kan karena memang revolusi mental yang kamu produksi. Karena kalau sekarang gini, ayo. Makanya kamu jangan lapor, dikit-dikit lapor. Karena kalau boleh jujur, bobroknya kondisi saat ini karena revolusi mental, karena kebijakan penguasa, karena kebijakan orang-orang yang puja-puja itu. Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar. Siapa lagi? Sebutan aja. Siapa lagi? Akut. Gus Yakul, siapa mana? Kiai Haji Akil Sirop yang suka-suka menghina orang, mengerendah-rendahkan orang. Habib, Guru Ibtida'iyah, Ibtidaiyah, macam-macam. Siapa lagi? Ayo, aku tak sebut sekarang namanya. Ayo, siapa? Victor Laiskodat. Siapa lagi? Termasuk dari partai PSI. Siapa lagi? Guntur Romli. Siapa lagi? Ayo, siapa mana? Banyak. Menteri-menterinya, termasuk menteri-menterinya. Yang satu rumpun sama penguasa lah kalau tarik gas. Kalian itu juga bobrok. Kalian itu sumber masalah. Mulutmu itu juga sumber rusak, sumber masalah. Gitu loh. Ini zamannya memang sudah begini. Jangan lecek, jangan cengeng. Dikit-dikit lapor. Oke, kembali ke laptop. Haram memilih Jokowi. Itu, iya. Itu aku yang ngomong dan itu aku sadar. Terus kamu mau apa? Bagi saya haram memilih Jokowi. Kata siapa? Kata saya.
Dalilnya mana? Kola Gus Nur, kola Cak Nur, haram memilih Jokowi. Loh, kalau diikuti ya silahkan, nggak diikuti kan nggak apa-apa, nggak maksa. Dan memang aku haramkan untuk memilih Jokowi. Apa? Menebar kebencian. Kalau kamu ngomong menebar kebencian, semua menteri-menterinya Jokowi itu menebarkan kebencian. Oke. Jadi haram memilih Pak Jokowi menjadi presiden. Tak haramkan dalam diri saya dan keluarga-keluarga saya. Monggo, yang milih monggo, kan aku nggak maksa, silakan. Kenapa kok haram? Banyak alasannya. Banyak, teramat banyak. Nanti nggak cukup videonya nih kalau disebut alasannya kenapa. Di sebagian video yang lain sudah ada. Di media sosial sudah berhamburan seperti buih di lautan itu. Oke, jangan laporkan saya, laporkan Pak Jokowi itu atas kebohongan-kebohongan janji politiknya itu laporkan. Terus mulut-mulutnya menteri-menterinya asal jeplak itu laporkan. Itu sakit hatinya rakyat itu. Termasuk polisi yang ngomong tidak ada orang mati desak-desakan di Monas itu, tidak ada itu mati di luar Monas itu. Sudah jelas matinya terinjak-injak rebutan sembako. Itu laporkan itu, laporkan semua itu. Cengeng, dibuat-buat sendiri masalah, dibikin sendiri kisruh, diproduksi sendiri, undang-undang dibikin sendiri, revolusi mentalnya. Sekarang begitu kisruh kondisinya main lapor. Jangan laporkan saya. Kalau matamu mau melek di Instagram, di Facebook, di WA, itu ada ribuan manusia penista agama. Terang-terangan listanya itu. Kalau aku haram memilih Jokowi, kamu lapor. Kalau ada penista agama yang menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, matamu micak aja. Nanti tak ungkap semua, nanti tampilkan semua tuh. Oke, saya closing ya. Lama-lama, nyantai dulu. Saya tidak pernah melanggar hukum, perdana pidata saya tidak pernah. Nggak pernah melanggar hukum, tidak pernah ngerepoti pemerintah. Tidak pernah ngemis pemerintah, tidak pernah ngantok kepada pemerintah. Oke ya, dan saya bukan penjilat. Kamu bingung ya mau jatuhkan saya ya? Mau dijatuhkan lewat mana ini Gus Nur ini? Dijatuhkan lewat opini, tidak pernah mondok. Terus apa nggak pernah mondok? Memang melanggar hukum. Dijatuhkan lewat opini, nggak bisa kita kuning. Terus kenapa nggak bisa jatuh? Memang dosa kalau nggak bisa kita kuning. Dijatuhkan lewat apa ini ya? Dijatuhkan lewat opini Gus Nur palsu, Kiai abal-abal, santrinya 350. Namanya harum di Palu. Nggak pernah ngerepoti orang Palu. Waduh, bingung. Kamu bingung ya? Tak jatuhkan lewat mana Gus Nur ini? Oh, chat mesum, meloroti duitnya TKW, ngencuk TKW, dijatuhkan lewat situ. Ternyata nggak jatuh-jatuh. Bingung kamu ya? Aduh, jangkrik. Cak Nur Gus Nur tambah sukses, gak tambah jatuh. Wah, asu ini. Tak jatuhkan lewat mana ini Gus Nur ini? Bingung kamu. Kamu jatuhkan lewat mana? Lewat, itu orangnya Prabowo, politik mana? Bukan orangnya Prabowo. Sudah bukan rahasia umum berapa orang mau nyuap saya, berapa instansi mau nyogok saya. Ratusan puluhan juta, ratusan juta, berapa sudah tak tolak. Bingung kamu ya? Mau jatuhkan saya lewat mana ya? Bukan tak kabur. Oh, saya juga nggak takut jatuh, karena saya nggak cari kedudukan apa-apa. Dan Pak Jokowi juga saya tersinggung kalau saya haram memilih Pak Jokowi. Kenapa tersinggung? Kan memang haram hukumnya memilih pemimpin munafik. Ada dalilnya banyak. Cari di Al-Quran, cari di hadis, ada ribuan. Haram memilih pemimpin munafik. Ya, munafik ini luas, tidak harus Pak Jokowi aja, siapapun nanti yang naik jadi calon. Kalau munafik haram dipilih. Saudaraku, saya wis lah, sampean tahu kok, nggak ada rumus mundur, Gus. Aku nggak ada rumus mundur ya.
Nggak ada, saudaraku. Bismillah, ayo. Insya Allah, laporkan sudah, silahkan. Jadi nanti sama-sama melapor. Kamu melaporkan saya melaporkan Pak Jokowi. Walaupun saya tahu laporanku nggak mungkin diproses. Kamu melaporkan saya melaporkan menteri-menterinya. Kamu melaporkan saya, nanti saya melaporkan semua itu penjilat-penjilat, munafik-munafik itu. Sudahlah, nggak usah menutup mata, nggak usah sok bodoh. Ini sudah kondisinya memang kacau balau, nggak beraturan sistemnya. Agamanya, budayanya, semuanya sudah hancur. Jadi kamu jangan sok bego, ya, jangan sok suci, jangan sok Pancasila, jangan sok NKRI, jangan sok Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah negara ini milikmu saja. Nggak usah. Akui saja bahwa negara ini kacau. Akui saja bahwa masyarakat sekarang ini kelaparan, kacau balau semuanya. Akui saja itu. Nah, daripada kamu sibuk melaporkan saya, lebih baik kamu cari kalau jengking. Tuh. Biar kamu kaya. Wis ya, saudaraku ya. Mudah-mudahan manfaat ya intermezzo ini ya, ngobrol santai insya Allah. Besok aku sudah berangkat ke Cianjur, Bandung, Jakarta. Besok pesawat jam 7. Cis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.